Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Pagi teman-teman, Jay mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati, semangat. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kak Foni senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Wah, bagaimana kabar kalian adik-adik? Yes, Tuhan biasa. Wow, ya. Sebelum kita memulai ibadah ini adik-adik, kakak punya satu pertanyaan. Apa ya pertanyaannya? Adakah yang bisa menghitung berkat Tuhan ya, kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Apakah 10? Kamu nih 20? Wah, 30? Adik-adik, begitu besarnya kebaikan Tuhan, begitu banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan itu seperti tingginya langit dari bumi. Ya, adakah yang bisa mengukurnya? Wah, gak ada yang bisa mengukurnya. Tapi begitulah kasih Tuhan itu ya, buat hidup kita adik-adik. Nah, jadi kalau ada yang pagi ini bete ini gak enak ya perasaannya, mungkin semalam habis berantem sama kakak, selalu ingat nih kebaikan Tuhan nih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas yang kau beri, juga untuk kakak yang bisa jadi teman ngobrol saya. Nah, kalau kita ingin kebaikan Tuhan, nanti yang sedih-sedihnya tuh akan pergi ya, diganti dengan sukacita. Yuk, kakak mau ajak adik-adik mulai ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan puji-pujian yang terbaik dan sikap hati yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap. Amin. Adik-adik, kakak gak sabar nih mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan ya. Kita mau katakan kalau gunung-gunung bisa bersorak-sorak, pohon-pohon juga bisa bertepuk tangan. Wah, apalagi nih kita semua yaitu ciptaan Tuhan yang paling berharga, paling dikasihi, pasti ya bisa memuji Tuhan dengan segenap hati ya. Yuk kita bangun. Kakak ya adik-adik. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senang dan
pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon juga, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Siapa? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Oh, kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Oh, kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Benar banget. Kasih Tuhan itu nggak pernah berubah adik-adik. Nyanyikan ya pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Oh, kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya, di dalamku selamanya, di dalamku selamanya. Adik, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Kakak percaya semuanya adik-adik Pratama Madya sehat-sehat. Walaupun sedang ibadah online dan PJJ sudah 10 bulan ini. Tetapi kakak percaya semuanya sehat. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyelamatkan Zakheus. Firman Tuhannya dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Suatu hari Tuhan Yesus pergi ke kota Yeriko. Di sana ada seorang yang bernama Zakheus. Siapakah Zakheus itu? Dia seorang pemungut cukai yang sangat kaya. Adik-adik, kaya itu disamakan dengan apa ya? Punya uang yang banyak, punya rumah, punya mobil. Wah, yang namanya kaya pasti dia punya segala-galanya ya adik-adik ya. Zakheus belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi Zakheus sering mendengar tentang Tuhan Yesus dari banyak orang. Akhirnya Zakheus memutuskan ingin melihat seperti apa ya Tuhan Yesus itu. Dia lari di antara kerumunan orang banyak, tapi dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Karena apa? Badannya Zakheus pendek. Tetapi Zakheus cerdik adik-adik. Dia lihat, di sana ada pohon ara. Aku akan memanjat pohon ara tersebut supaya aku bisa melihat Tuhan Yesus. Zakheus naik ke atas pohon ara tersebut adik-adik. Lalu ketika dia di atas pohon ara, Tuhan Yesus mulai berjalan dan tiba di pohon ara tersebut. Lalu Tuhan Yesus melihat ke atas, di mana Zakheus ada di atas pohon ara. Tuhan Yesus berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun. Aku akan menumpang di rumahmu." Itu ada di Lukas 19 ayat 5. "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Surprise! Zakheus senang sekali adik-adik. Wow, akhirnya aku bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, bisa ngobrol, bisa makan, bisa minum dengan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Zakheus? Dia segera turun dari pohon ara adik-adik ketika namanya dipanggil. Padahal Yesus belum pernah bertemu Zakheus. Zakheus belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kok bisa tahu ya adik-adik ya? Tuhan Yesus dengan Zakheus. Adik-adik, Tuhan Yesus Maha tahu. Dia mengenal siapa Zakheus. Dia mengenal Kak Alfred. Dia mengenal Ko David. Dia mengenal si Jenny. Dia mengenal Kak Christine. Dia mengenal adik-adik. Mengenal Stephen. Mengenal Putra. Semua dia kenal. Dan Tuhan Yesus peduli kepada semuanya. Bagaimana perasaan orang banyak ketika mendengar Tuhan Yesus ingin menumpang di rumah Zakheus? Menumpang itu artinya tinggal untuk beberapa lama. Orang banyak itu tidak suka. Mereka kesal. Mereka bergosip. Loh, kok Tuhan Yesus mau tinggal di tempat orang ini ya? Tinggal bersama dengan Zakheus. Karena apa adik-adik? Karena Zakheus itu suka mengambil uang lebih banyak dari yang sudah ditetapkan. Makanya orang banyak itu tidak suka kepada Zakheus. Sewaktu Zakheus mengobrol, berbicara dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba terjadi perubahan dalam diri Zakheus. Apakah dia semakin tinggi? Oh tidak adik-adik. Tetapi hatinya, pikirannya Zakheus jadi berubah setelah dia berbincang dengan Tuhan Yesus. Kata Zakheus kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Artinya apa adik-adik? Apabila Zakheus punya uang, misalkan dia punya 100 juta rupiah, maka setengah dari 100 juta rupiah, 50 juta rupiah dia berikan kepada orang miskin.
Pernah dia memeras orang 100.000 rupiah, 4 kali lipatnya 400.000 rupiah dia kembalikan kepada orang yang pernah dia peras. Benar-benar terjadi perubahan dalam diri Zakheus. Bukan hanya Zakheus saja, tetapi seisi keluarganya diselamatkan. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada pada Lukas 19 ayat 10. Perubahan terjadi pada diri Zakheus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus mengasihi Zakheus. Tuhan Yesus tidak membenci Zakheus seperti orang banyak. Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik. Saat adik-adik mengasihi orang lain, maka adik-adik tidak punya kesempatan untuk membenci orang lain. Bagaimana? Apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Pasti adik-adik juga mengasihi orang lain. Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia mati bukan hanya untuk satu orang, tapi semua orang, supaya semua orang diselamatkan. Mari adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib kita wujudkan dalam mengasihi orang lain juga. Apakah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Bagi adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan belum menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, mari saat ini undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, supaya sama seperti Zakheus mengalami perubahan. Adik-adik, ada perubahan ketika kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Adik-adik yang mungkin tadinya malas untuk belajar, bosan di rumah, berubah adik-adik karena ada kasih Yesus di dalam diri adik-adik. Yuk kita berdoa bagi adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, saya mengundang supaya Engkau masuk ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Engkau yang mengubahkan saya Tuhan Yesus, supaya menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saya mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita ucapkan ayat hafalan minggu ini. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dihafal ya adik-adik ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik. Kebetulan hari ini Kak Devi lagi olahraga pagi. Di sini udaranya enak loh, seger. Karena banyak taman dan banyak pohon-pohon yang besar. Dan adik-adik, Kak Devi olahraga dulu ya. Salah satu pohon yang ada di taman ini adalah pohon pisang itu. Dulu, waktu Kak Devi pertama kali pindah ke sini, pohon pisang itu masih kecil. Tapi sekarang, coba adik-adik perhatikan, pohonnya sudah besar dan sudah berbuah ya. Wah, hari udah mulai siang. Kak Devi harus pulang dulu adik-adik. Tapi adik-adik jangan kemana-mana ya. Tunggu Kak Devi sebentar lagi. Seger. Habis olahraga, seger banget loh adik-adik bisa makan buah apel ini. Ngomong-ngomongin buah apel, adik-adik ada yang bisa bantu jawab nggak nih? Buah apel yang sudah matang ini kulitnya berwarna apa? Betul, buah apel yang sudah matang kulitnya berwarna merah dan rasanya manis. Lalu kalau buah apel yang masih mentah, warna kulitnya apa? Betul, buah apel yang masih mentah warna kulitnya hijau dan rasanya pasti asam adik-adik. Ternyata
buah apel pun bisa berubah ya adik-adik. Dari yang berwarna hijau, masih mentah dan rasanya asam, berubah menjadi matang berwarna merah dan rasanya manis. Ternyata sama juga ya seperti pohon pisang yang tadi pagi Kak Devi temuin ada di taman itu. Dari yang asalnya pohonnya kecil, lalu dia berubah menjadi pohon pisang yang besar dan berbuah. Seperti cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mary tadi. Adik-adik, ternyata Zakheus pun bisa berubah ya. Dari yang asalnya suka memungut cukai berlebih dan bahkan dibenci oleh banyak orang. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah berbicara dengan Tuhan Yesus, Zakheus juga berubah loh. Menjadi mau taat pada firman Tuhan dan bahkan menyerahkan setengah dari kekayaannya untuk orang-orang yang miskin. Nah, adik-adik, kalau pohon pisang yang ada di taman dekat rumah Kak Devi aja bisa berubah, buah apel pun bisa berubah, Zakheus pun bisa berubah. Adik-adik percayalah, Kak Devi, adik-adik, dan semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus pasti bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Adik-adik ikutin doa Kak Devi ya. Yuk. Tuhan Yesus, aku rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Aku percaya pada Tuhan Yesus dan aku percaya aku bisa berubah menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Adik-adik, kita mau saksikan teman-teman kalian yang akan membagikan berkat. Halo mau ni tahu pipo ya yang ma hopi ya tu wabuni yaitu uma desa uma. Biaya saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, tetapi semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mana tahu tahina una ya dadah. Halo teman-teman, aku Belin, aku mau bagi bakat, aku mau nyanyi buat yang tertuat. Mulai. Dua yang tertuat, hebat yang terhebat, beja yang terbejar, itulah Tuhan Yesus. Tuhan yang terbejar, Tuhan yang tertuat, Tuhan yang terbejar, jadi taninya, jadi taninya. Dadah. Dadah teman-teman. Sampai ketemu lagi. Adi, dadah. Adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi ini dan menutupnya di dalam doa. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami senang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang mengerjakan apa yang jadi kerinduan Tuhan bagi hidup kami. Kami rindu bertumbuh mengenal Engkau, bertumbuh untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Kami memberkati orang tua kami, Tuhan yang menaruhkan hati yang takut akan Tuhan di dalam mereka mengasuh dan mendidik kami, Tuhan. Juga
juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit. Engkau yang menyembuhkannya dalam nama Yesus. Memberkati setiap keluarga teman-teman kami Tuhan yang sedang kesulitan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kami berdoa Tuhan setiap hari di dalam minggu ke depan Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan membuat Tuhan apapun yang kami lakukan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-Mu Tuhan sungguh mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan berkati.